Haleluya. Shalom sahabat Morning Blessing. Semangat pagi, semangat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Di pagi hari yang cerah ini, saudaraku, saya ingin saudara lebih diberkati Tuhan lagi dengan mendengarkan firman Allah dalam Roma pasal 12 ayat 19 berkata begini. Saudara-saudara yang terkasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Amin. Tema firman Allah pagi ini adalah jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Saya katakan bahwa dunia ini ibarat panggung kejahatan. Berbagai praktik, model, jenis, bentuk, modus kejahatan dapat kita temukan di mana-mana, terjadi di mana-mana, bisa kita lihat, tonton, saksikan di mana-mana. Bahkan sekeliling kita bisa melihat banyak kejadian-kejadian yang penuh dengan kejahatan. Nah, saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mau ingatkan kepada kita bahwa orang-orang yang terdekat sekalipun, yang kita anggap saudara, keluarga, bahkan orang-orang kepercayaan kita, suatu saat mereka tidak akan setia lagi. Suatu saat mungkin mereka mengecewakan kita, menyakiti kita, menipu kita saudara, merendahkan kita, menggosipkan kita, dan lain sebagainya, menjelek-jelekan kita. Bahkan kalau ada orang-orang di luar sana, bisa mungkin melakukan juga berbagai kejahatan, menipu kita dengan berbagai kelicikan mereka. Nah, apabila saudara melihat, mengalami orang-orang memperlakukan kita tidak baik, tidak benar, ya, melakukan kejahatan kepada kita, Alkitab sudah catat, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, saudara dikasihi oleh Tuhan, bukan tanpa alasan firman Allah ini datang kepada Rasul Paulus mengingatkan dan menasihatkan kita. Oleh karena itu dalam kesempatan ini saya menyampaikan ada 3 alasan penting saudara, mengapa kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Yang pertama, karena pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Karena pembalasan itu adalah haknya Tuhan, maka kita tidak boleh mencuri, merampas, mengambil haknya Tuhan. Karena itu adalah bagian Tuhan, seperti yang tertulis di dalam Ulangan pasal 32 ayat 35 berkata, hakulah dendam dan pembalasan. Oleh karena itu saudaraku, berilah tempat kepada murka Allah, kata firman Allah tadi, sebab murka Allah bagi orang-orang yang berbuat jahat. Biarlah Tuhan yang membalas setiap orang menurut perbuatannya, dan bukan kita yang melakukannya. Karena pembalasan Tuhan itu adil dan benar. Oleh karena itu saudara-saudaraku, ketika kita mengalami perbuatan orang-orang yang tidak benar terhadap kita, menyakiti, merendahkan, memfitnah, menipu kita, merugikan kita, bahkan berbuat hal-hal yang tidak membuat kita senang, membuat kita tidak damai, maka hanya mendoakan mereka, menyerahkan kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan yang melakukan bagiannya. Itu yang pertama saudaraku. Yang kedua, bahwa kenapa kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan? Agar kita jangan jatuh di dalam dosa dan kejahatan. Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus, jika kita membalas kejahatan dengan kejahatan, apa bedanya kita dengan dunia? Apa bedanya kita dengan mereka? Jika mereka memaki kita, kita juga membalas dengan makian. Jika mereka mencaci kita, jika kita juga membalas dengan cacian. Jika mereka merugikan kita, kita juga membalas dengan merugikan mereka. Jika mereka menyakiti kita, kita juga membalas dengan menyakiti mereka. Dan berbagai macam-macam kejahatan lagi. Lalu apa bedanya? Apa kelebihan kita dengan mereka? Mereka jahat, juga kita jahat. Nah, saudara dikasihi oleh Tuhan, firman Allah berkata kita ini terang dunia, kita ini garam dunia. Kita harus berbeda dengan dunia. Kita harus melakukan hidup di dalam kebenaran. Firman Allah berkata begini dalam Roma pasal 12 ayat 2, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Itulah sebabnya kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, supaya kita jangan jatuh di dalam dosa kejahatan,
Dan supaya hidup kita berbeda dengan dunia, berbeda dengan mereka. Itulah tandanya kita orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus. Oleh karena itu saudaraku, mari kita memutus rantai kejahatan. Mari kita mengaborsi kejahatan dengan tidak menambah dosa, dengan tidak melakukan kejahatan, dengan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Oleh karena itu saudara dikasih oleh Tuhan, minta Roh Allah memberikan kita kekuatan. Firman Allah tetap tinggal di dalam kita, memampukan kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Yang ketiga, kenapa kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan? Karena kita dipanggil oleh Kristus untuk memberkati dan bukan melakukan kejahatan. Di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 9 berkata, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Jangan membalas caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati. Tuhan Yesus memanggil kita, Tuhan Yesus menebus kita, menyelamatkan kita dari dosa dan kejahatan, supaya kita yang sudah dibebaskan dari kejahatan mampu memberkati orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Oleh karena itu saudaraku, kita dipanggil dari kegelapan dosa, kita dipanggil dikeluarkan dari kegelapan, dari kejahatan kepada terang yang ajaib, yaitu kepada Kristus. Dan saudara tahu Efesus pasal 5 ayat 9, bahwa terang hanya berbuahkan kebaikan, kebenaran, dan keadilan. Setelah kita dipanggil dari kegelapan dosa, dipanggil dari kejahatan kepada terang yang ajaib, maka kita sekarang adalah anak-anak terang yang hidup di dalam terang, harus menghasilkan buah-buah terang, yaitu kebaikan, kebenaran, dan keadilan. Oleh karena itu saudara dikasih oleh Tuhan, mari kita hidup dipanggil oleh Tuhan untuk berbuat baik, membalas kejahatan dengan kebaikan. Oleh karena itu, kita dituntut oleh firman Allah untuk membalas kejahatan dengan kebaikan, membalas kejahatan dengan mengampuni, mengasihi, dan berdamai kepada semua orang. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Alkitab berkata, Yesus berkata, kasihilah musuhmu, doakanlah orang-orang yang menganiaya kamu. Itu kata firman Allah. Itu yang Allah kehendaki bagi kita. Karena kita dipanggil oleh Kristus, diselamatkan oleh Kristus untuk berbuat baik, untuk mengampuni, untuk berdamai, untuk mengasihi, untuk memberkati, dan bukan untuk berbuat jahat. Dengan begitu, ketika kita hidup dalam kebenaran firman Allah, hidup sesuai dengan kehendak Allah, maka dengar baik, Tuhan punya cara yang ajaib menolong kita, menyelamatkan kita, melindungi kita, dan menuntun kita. Oleh karena itu saudaraku, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, karena pembalasan itu adalah haknya Tuhan, agar kita jangan jatuh ke dalam dosa kejahatan, dan kita dipanggil untuk memberkati. Jalani hidup saudara sesuai dengan firman Allah, maka lihat bagaimana Tuhan membela dan menolong kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.